Ada lagi ulama, dan ini terjadi dengan teman saya yang dulu pernah saya ceritakan, ya, anak Malang. Itu tugas di Kalimantan, ya, selama 20 tahun itu sholatnya jamak qashar. Kenapa? KTP saya KTP Malang. Saya ini bukan orang Kalimantan, saya orang Malang. Maka saya di sini termasuk musafir 20 tahun di sana jamak qashar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal amilin wal musannifina wal mukhlisin wa ila jami'il mujahidin fi sabilillahi malaikati muqarrabin, khususan ila Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wabil khusus Syekh Ibnu Hajar al Asqalani. Al-Fatihah. Mari kita memohon kepada Allah, khususnya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan dijembarkan rezekinya oleh Allah, rezeki yang halal, yang barakah, cukuplah nyukupi untuk ibadah kepada Allah, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, umur yang barakah untuk ibadah kepada Allah, diselesaikan segala kesulitannya, dikabulkan segala permohonannya, dimudahkan berziarah ke Mekah Madinah. Al-Fatihah. Mari kita doakan, kita bacakan Fatihah untuk jamaah kita yang pada malam hari ini belum dapat bergabung dengan kita, entah karena sakit, mudah-mudahan Allah memberikan cepat kesembuhan, entah karena sibuk, mudah-mudahan Allah memberikan keluangan waktu sehingga minggu-minggu berikutnya bisa bergabung dengan kita. Kita bacakan Fatihah untuk jamaah kita yang pernah sholat di musola ini, yang telah meninggalkan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadahnya. Mudah-mudahan Allah menempatkan ia di tempat yang mulia di sisinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin la yaumidin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah mushola Al-Hikmah rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram, masih melanjutkan kitab Shalah, kitab yang menjelaskan tentang sholat. Babu sholatil musafiri wal maridi, bab yang menjelaskan sholat orang yang bepergian dan orang yang sakit. Hadis yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja masirata, apabila keluar untuk bepergian, salasati amyalin, 3 mil, au farsih atau farsah,
Rakaataini, maka beliau sholat 2 rakaat. Rawahu Muslimun. Ini menjelaskan bahwa apabila kita semua dalam bepergian lalu sesuai dengan syarat jarak yang ditempuh, maka kita diperbolehkan untuk mengqashanya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim ini, kalau Rasulullah sudah mencapai 3 mil atau 3 farsakh, maka beliau sholat dengan 2 rakaat. Artinya apa? Artinya dikosor. Bapak-bapak, sebelum kita melanjutkan sholat jamak qashar, saya sampaikan bahwa sholat safar itu juga sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika bepergian dimulai dari masjid, pulangnya juga ke masjid. Kalau sini tidak ada masjid, musola umpamanya. Contoh, bila kita itu mau umroh, ya, keluar dari rumah, upayakan ke musola, terus sholat 2 rakaat, yaitu sholat safar. Pulangnya nanti upayakan juga tiba di musola ini, ya. Jadi berangkat pulang dari masjid atau musola. Ustadz, yang saya ini waktu umroh harus berkumpul di Bandara Juanda jam 6. Lalu saya berangkat dari rumah ini setelah subuh. Apakah boleh sholat safar setelah subuh? Kan gitu, Pak. Atau setelah asar. Begini, dulu pernah kami sampaikan, ngapunten, menurut mazhab Syafi'i itu sholat sunnah, yang mana sholat sunnah ini didahului oleh sebab, maka sholat sunnah ini tidak ada waktu karohah, tidak ada waktu terlarang. Memang kalau di madhab Hanafi itu dilarang. Contoh sholat sunnah yang didahului oleh sebab. Bapak-bapak, waktu ada kajian subuh, sholat subuhnya di rumah mungkin, ya, lalu datang ke masjid atau musola setelah subuh, itu ada waktu terlarang untuk sholat sunnah. Tapi khusus untuk sholat tahiyat masjid, menurut mazhab Syafi'i ini diperbolehkan. Karena apa? Karena sholat sunnah ini didahului oleh sebab. Contoh lagi adalah sholat istisqa. Sholat istisqa ini tidak menunggu. Wah, ini setelah asar ya, tidak boleh sholat istisqa. Boleh. Ada lagi sholat gerhana. Sholat gerhana ini juga tidak menunggu. Gerhananya jam 4 sore. Tidak usah begini, sebelum asar wae sholat, belum gerhana, Pak. Engkau wae setelah maghrib sudah selesai gerhananya. Ya, ini sholat gerhana matahari jam 4 boleh, karena ini didahului sebab. Termasuk sholat safar atau sholat ba'da wudhu, ini juga boleh di waktu yang dilarang, yaitu setelah sholat subuh dan sholat asar. Ya, saya lanjutkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu dari Anas radhiyallahu anhu qala, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Madinati ila Makkah, dari Madinah ke Mekah. Fakana yusolli rakaataini, maka beliau sholat 2 rakaat hatta raja'na ilal Madinati, sampai kami kembali ke Madinah. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Wal lafdu lil Bukhari, dan lafaz ini adalah lafaz Imam Bukhari. Ini Sayyidina Anas bersama para sahabat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi dari Madinah ke Mekah. Cuma di sini tidak disebutkan dalam rangka apa, ya, bisa umroh dan seterusnya. Nah, saat itu Rasulullah dalam perjalanan ini sholatnya 2 rakaat. 2 rakaat artinya apa? Sholat duhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Ini sholat di qashar. Jadi kalau Mekah Madinah itu jaraknya berapa Pak? 600 kilo gitu ya mungkin ya. Sini sampai Solo kalau nggak salah ya. Dari sini sampai Solo itu sudah boleh di qashar. Saya kira Solo itu cepat Pak ya, nawi duwike ambek nawi mobile serta nawi supire. Mobile Pajero nek supire kaya awak dhewe ngene Pak, 80 kilo per jam ya. Nah nek umpama nek Abawa Asik 140 kilo per jam itu ya, tol itu Pak ya. Nah, jadi meskipun di sana berapa jam Pak? 2 jam ya. Solo sini 2 jam atau 3 jam gitu ya. Ini sudah boleh. Kalau Mekah Madinah itu rata-rata 5 sampai 6 jam. Ya, padahal itu 150 km per jam, Pak. Waktu dari Madinah atau dari Mekah ke Madinah itu kita lihat bis ya, karena kita di depan. Itu seakan-akan tidak kencang. Ternyata sepedonya itu 150. Ya, kenapa? Suspensinya juga bagus, terus CC-nya juga besar, bisnya itu double guard dan seterusnya ya. Nah, sopirnya itu memang lihai-lihai untuk di sana. Paling ngawur itu sopir-sopir alumni dari Saudi Arabia, Pak. Ya, pokoknya orang sini nih tahu jadi sopir dari Saudi Arabia hebat, Pak. Masih do gang-gang cilik jebau wanten wae. Biasa dengan bis itu naik trotoar biasa, Pak. Camry itu ditoto tul pesok. Apa yang katakan lo pesok? Ngono tok wae. Gak tukarane. Lho kene Pak tukaran, Pak. Ngesah atau diungkal lo celurit nanti, ya. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani bani Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, ia berkata, aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menetap tis'ata asyara yauman, yaitu 19 hari. Yaksu, beliau mengqashar salat. Wa fi lafdin, dan dalam riwayat lain, bi Makkah tis'ata asyara yauman. Nah, di Mekah itu 19 hari. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin li Abi Dawud, dan menurut riwayat Abu Dawud, sab'a asyrata 17. Wa fi ukhra, di riwayat yang lain, khamsa asyrata 15 hari. Walahu an Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Lalu menurut riwayat Imran bin Husain
mudah-mudahan Allah meridhoinya. Samanina asyota, 18 hari. Saya baca satu lagi supaya pas. Walahu an Jabirin radhiyallahu anhu. Menurut riwayat yang lain dari Jabir, mudah-mudahan Allah meridhoinya, aqama fi Tabuka ishrina, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap saat perang Tabuk itu 20 hari yauman, yaksu sholata, beliau mengqasar sholat, ya. Ini macam-macam waktu untuk mengqasar, Pak. Ada keterangan 19 hari, ya, di Mekah itu. Ada keterangan 18 hari. Ada keterangan 15 hari. Ada keterangan 20 hari. Intinya begini. Dalam jangka waktu yang dikatakan mukim, para ulama ikhtilaf, berselisih pendapat. Ya, menurut madhab Syafi'i, orang yang dikatakan mukim itu apabila orang bepergian lalu menetap di situ selama 3 hari 3 malam, itu dikatakan mukim. Ustadz, nah di sini tidak ada dalilnya. Nek sampean dalil ojo dok satu kitab tok, Pak. Nek dok kitab iki tok, ya kita kemampuannya di sini. Berarti Imam Syafi'i itu tidak pernah membaca kitab Bulughul Maram. Iya. Wong yang mengarang kitab Bulughul Maram itu Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani, itu taklid kepada Imam Syafi'i. Jadi tidak pernah baca ini, Pak. Ya. Nah, di riwayat yang lain ada. Lalu ada sebagian ulama itu membatasi, pokoknya masih dalam perjalanan di situ. Umpamanya saya ke Malang 10 hari. Berarti saya jamak qasar 10 hari di Malang. Ya, ada ulama begitu. Ada lagi ulama, dan ini terjadi dengan teman saya yang dulu pernah saya ceritakan. Ya, anak Malang. Itu tugas di Kalimantan. Ya, selama 20 tahun itu sholatnya jamak qasar. Kenapa? KTP saya KTP Malang. Saya ini bukan orang Kalimantan, saya orang Malang. Maka saya di sini termasuk musafir 20 tahun di sana jamak qasar tok. Ya. Apa boleh? Menurut beliau boleh. Monggo. Ya gitu loh. Ya. Lah, menurut madhab Syafi'i 3 hari. Makanya ngapunten, pas waktu Jambore Nasional, ya Pramuka, kalau nggak salah 86 sama 91, ya 96 juga saya ikut ke Cibubur. Itu teman-teman berbeda pendapat juga. Ya, kami waktu ke Cibubur 3 hari itu jamak qasar, karena di sana 6 hari, Pak. Ada teman yang lain 6 hari itu jamak qasar terus. Ya monggo. Ya, jadi kami hanya batasi 3 hari, yang 3 hari kami anggap mukim, maka kami sholat seperti orang mukim. Fikih itu pilihan. Ya, sekali lagi, setiap saya ngaji di mana-mana tidak dalam rangka siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, tidak dalam rangka itu, tapi dalam rangka memilih. Sampean milih itu monggo, sampean milih ini monggo. Sampean milih iyem tun monggo. Saya milih Desi Ratnasari, jangan dimarahi. Gitu loh maksudnya, ya. Ini kan pilihan, ya. Jadi yang tun, iyem itu yang sana-sana itu. Desi Ratnasari yang sini. Gitu ya. Jadi di sini Rasulullah ada yang 19 hari, 15 hari, dan seterusnya. Ya. Nah, kita nggak paham
Kenapa Rasulullah selama itu mengkosor? Ya karena kemampuan kita hanya membaca. Ya, asbabul wurud hadis ini kita nggak paham. Yang paham siapa? Yang paham adalah para ulama. Kemarin saya ngaji di Royal Mansion sana, Pak, ditanya gini, Ustadz, saya pernah mendengar bahwa hadis doif itu bisa menjadi hadis hasan. Karena apa? Karena keadaan sekarang. Jadi hadis doif itu bisa jadi hadis hasan karena keadaan sekarang. Ya, nah, menurut saya ngapunten, sesuai dengan yang saya pelajari di kitab mustalah hadis itu tidak begitu. Ya, kitab mustalah hadis yang menjelaskan derajat hadis dan seterusnya. Hadis doif itu tidak bisa menjadi hasan karena keadaan saat ini. Dulu doif, saiki hasan karena keadaannya terbukti. Begitu. Beliau mengatakan begitu. Yang monggo. Tapi begini, hadis doif itu bisa jadi hadis hasan. Kalau di kitab mustalah hadis itu begini. Contoh, saya mengatakan kepada Aba Wasik, besok pagi jam 7 orang-orang suruh ke musola jam 7. Aba Wasik memberikan kepada yang lain sampai kepada Pak Yusuf. Di tengah-tengah ini ada orang yang biasa kencing berdiri. Ya. Nah, ini kalau meriwayatkan hadis dhaif, Pak, karena apa? Akhlaknya jelek. Jadi yang saya katakan pada Aba Wasik sampai kepada Pak Yusuf itu hadisnya dhaif karena di tengah-tengah ini ada orang yang akhlaknya jelek. Saya mengatakan kepada Pak Edi, nanti besok pagi jam 7 orang-orang suruh ke musola ya, disampaikan sampai kepada Pak Soleh. Ternyata di tengah-tengah itu ada orang yang biasa makan di warung, di pasar, itu juga akhlaknya jelek. Itu kalau meriwayatkan hadis dhaif itu. Ya. Lalu kepada Pak Aman umpamanya saya, Pak Aman besok orang-orang suruh ke musola ya jam 7. Ya, sampai ya kepada Pak Fulan umpamanya. Di tengah-tengah itu ada orang yang suka bohong. Maka hadisnya dhaif. Nah, ternyata dari Pak Fulan, dari Pak Soleh, dari Pak Yusuf itu kata-katanya sama. Besok pagi jam 7 disuruh Ustadz Anas ke musola, sama. Tapi dhaif, Pak. Nah, dhaif ini karena syahidnya banyak, jalurnya banyak, maka sangat mungkin itu tidak bohong. Sangat mungkin. Nah, ini bisa menjadi hasan li ghairihi. Hadis dhaif jadi hasan li ghairihi. Begitu kalau di kitab mustalah hadis. Atau begini, Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini adalah ulama yang dhabit, yang thiqah, tidak pernah bohong. Dia dapat dipercaya, Hasan Al-Basri ini. Tapi mengatakan begini, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, yang disampaikan oleh hadis yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri itu hadis dhaif. Kenapa? Karena Hasan Al-Basri itu tidak pernah ketemu Rasulullah. Rasulullah meninggal 2 tahun baru beliau lahir. Ya, ini namanya hadis mursal. Padahal yang disampaikan itu betul, Pak. Ya, dia itu mendapatkan ilmu dari Sayyidina Anas. Sayyidina Anas dari Rasulullah. Kok umpamanya tadi bicara begini, saya pernah mendengar Sayyidina Anas mengatakan begini, Sayyidina Anas dari Rasulullah, hadisnya sahih. Karena Sayyidina Anas ini tidak pernah bohong, terus Hasan Al-Basri tidak pernah bohong, sahih. Cuma diloncati itu jadi mursal. Hadis mursal itu hadis dhaif. Ya, jadi semacam itu. Oleh karena itu ikut para ulama, insya Allah
lebih aman daripada kita baca, kita simpulkan sendiri, kemampuan kita tidak tahu. Ya, ada pertanyaan mungkin? Ya, enggak. Mungkin kan tadi ada syaratnya yang Ya. Mungkin dulu kan keadaan jalan masih menempuh jarak itu kan mungkin kuat. Dan sekarang kan kita ke Jakarta aja mungkin Sajam. kalau pakai pesawat cuma 1,5 jam. Ya. Apakah Tucson itu tetap harus kita ambil atau kita lewati karena kita sudah tahu sekarang keadaannya yang pertama. Kemudian yang kedua, saya belum pernah menemukan istilahnya kalau Tucson saat sakit ataupun berbina. Tapi kalau sekarang ini kita sering mungkin mengalami sendiri di saat punya hajat. Mantenan. Ada resepsinya jam 6. Saya yakin mungkin Sholat maghrib. bias itu. Bagaimana mereka dengan yang ini sholat maghrib? Apakah ada ketentuannya atau bagaimana boleh kita jamaah sholat maghrib? Ya, pertama begini, ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, kalau dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jarak sekian, karena perjalanannya itu sulit. Bagaimana sekarang kalau ke Jakarta itu hanya 1 jam saja? Apakah masih bisa dijamak kosong? Ini saya kembalikan kepada para ulama lagi, Pak, bukan kepada kesimpulan saya. Para ulama menyampaikan bahwa syaratnya itu bukan waktu tapi jarak. Ya, sering saya sampaikan. Saya ke Gresik dari Sidoarjo ini itu menurut syarat belum sampai 2 Harmalah. Ya, sekitar 80 kilo umpamanya ya, belum sampai begitu. Maka tidak boleh dijamak kosong. Tapi waktu itu saya berjalannya ini ngesot itu ya bangkang dan seterusnya sampai sana 2 hari, Pak. Apakah boleh jamak kosong? Tidak boleh, karena itu yang jadi syarat adalah jarak. Ini menurut para ulama. Ono sing ngomong nek nang Jakarta ku ya nggak usah dianu, wong hanya 1 jam, monggo. Fikih itu pilihan. Tapi mayoritas ulama membatasi masalah jarak. Jakarta itu jauh maunya, dan nanti ada di yang lain bahwa sebaik-baik umatku dalam bepergian adalah mengkoso sholat iftar dalam puasa, semacam yang itu. Dan Allah lebih menyukai kalau diambil. Ya, jadi jarak. Ya. Misalkan tadi yang kosan itu niat karena niatnya mau jaraknya jauh apa berdasarkan sampai 40. Misalkan kita mau niat ke Jakarta kan sudah boleh kosan. Ya. Ternyata masih di Tuban belum ada di Lamongan ada tuh balik lagi padahal di Gresik sudah kosan dulu. Ya. Gimana itu? Ya, ini pergi ke Jakarta dari rumah sudah niat jamak kosong. Zuhur maghrib, zuhur asar. Nanti ada macam-macam, Pak. Macam-macam untuk jam kosong nanti. Ya, di kosong di rumah atau apa ya. Pokoknya di perjalanan sudah sholat zuhur sama asar. Ya, ternyata dari Tuban ono bel pulang ke sini, tidak apa-apa. Ya sudah tidak apa-apa. Jadi sudah diniatkan begitu. Nah, apalagi kita ke Tuban itu sudah mencukupi. Ya, atau dari Gresik kembali gitu ya, sudah tidak apa-apa. Ya, karena sudah niat awalnya sudah begitu. Ya, jadi dari Gresik pulang. Nah, sekali lagi yang tadi pertanyaan pertama itu karena jaraknya. Pertanyaan kedua, kalau jamak kosong itu karena jarak, bagaimana kalau keadaan? Contoh tadi ditanyakan, nek mantenan. Biasanya ngapunten ibu-ibu nek wis dipaesi
dipacai ya, pacai kaya kelapa ngono lho Pak ya. Nah, itu sebelum maghrib sudah dipacai. Salat maghrib wangel Pak, apa maneh ngentut. Iki nek opo iki? Iki nek wudu benges entek, bedak entek. Wis gak salat lho ngono ya. Ini ada fikih kontemporer. Ya, fikih kekinian. Itu memperbolehkan sholatnya itu dijamak takhir. Jadi maghrib sama isya sholatnya diletakkan di isya. Ya, dengan apa, punya kepentingan. Ya, saya punya kepentingan. Contoh begini, contoh lagi. Umpamanya Pak Yusuf dari Gresik ke Sidoarjo, pulang jam 4 sore. Sebelum maghrib, insya Allah sudah nyampe di mana? Di rumah. Berarti sholat maghrib bisa di rumah. Ternyata di tol itu macet total jam 4 sampai jam 7. Nah, ini macet total ku api sholat kan nggak bisa Pak. Kadang-kadang maju 2 meter berhenti lagi, maju 2 meter berhenti lagi, nggak bisa sholat. Bagaimana? Ini juga bisa dijamak takhir, cuma tidak boleh dikosong. Ya, jadi bapak-bapak umpamanya kerja di Surabaya, waktu di Ahmad Yani itu sudah bisa kemana-mana Pak. Umpamaan bawa sepeda atau bawa mobil, wah tak tinggal sholat disik, mobilnya di sini, oh jibel wong tuh, tetot ae. Ya nanti diniati sholat jamak takhir, maghrib sama isya dijamak di isya, cuma tidak di kosong. Ini ada ulama yang memperbolehkan. Ya, wis gak sholat wae, wong gak iso sholat kok. Lah itu loh. Ya, jadi kita tetap menjamak apa sholat ini ya. Ada lagi ulama yang mengatakan tidak usah dijamak, di apa kodok ya. Jadi ada ulama yang mengatakan gitu, jadi maghribnya nanti dikodok di isya. Monggo, ini pilihan-pilihan ya, jangan sampai membatasi, menyulitkan kita. Selama kita itu ada panutannya, kita ikuti Pak. Tapi jangan sampai kita apa menyimpulkan sendiri ya. Jadi umpamanya ibu-ibu yang punya hajat kok gak iso sholat maghrib, dijamak apa sholat jamak takhir ya. Sholatnya jam 12 malam, soalnya kan jam 10 selesai Pak. Jam 10 selesai terus ngitung buan. Ngitung buan sampai jam 12. Nah setelah jam 12 ngantuk, wis gak sholat Pak wis. Ya, maghrib gak sholat, isya gak sholat, buane soalnya oleh titik. Nah oleh titik itu bingung, gini Pak, aduh begitu, wis gak sholat ya. Jadi kita upayakan jangan sampai meninggalkan sholat ya. Ini tadi yang ditanyakan macam-macam apa cara untuk jamak qasar. Ya, monggo. Ya. Ya. Jadi begini, ini ada pertanyaan, orang musafir ngimami di tempat paimaman ini, bukan tidak boleh. Ya, boleh ngimami di tempat apa paimaman, cuma itu dikatakan apa gosok. Karena ini bukan haknya. Jadi kalau bapak-bapak musafir terus suruh ngimami, jangan pas di sini aja Pak. Kalau memang jamaahnya banyak, maju tapi agak minggir. Jangan sampai di tengah-tengah ini milik orang mukim.
bukan milik kita. Itu sama saja sandale uang dipakai bojone konco, ya. Lah itu, jadi ini gosok atau gasap begitu, ya. Nah, bagaimana kalau muadzin, ya? Nah, ini melihat, ya, melihat kalau memang orang ini tidak kenal sama sekali, Contoh, saya pergi ke Masjid Al-Akbar, contohnya ya, saya nggak kenal. Nah, di sana kebetulan yang muadzinnya itu kan sudah siap, itu perutnya sakit, ya. Nah, perutnya sakit, tidak ada azan, maka saya lebih bagus tidak azan, ya. Tapi kalau udah biasa, udah kenal, contoh, ya, maghrib itu belum ada yang azan, saya ngaji itu sudah di sini tak tolak-tolek gono sing azan. Ya, ini apa iki? Ya tak adani, Pak. Ya, karena saya kenal di sini. Gitu. Nah, kalau di Masjid Al-Akbar tadi saya nggak kenal sama sekali. Ya, umpamanya Abah Wasik atau yang lain itu mengetahui saya yang azan, insya Allah dugaan saya itu tidak marah. Ini nunggone Masjid Al-Akbar jelas kurang baik. Pertama, gak nututi lagune, suarane, ya, semacam itu, dan tidak kenal sama sekali, ya. Jadi upayakan pokoknya tidak kenal sama sekali. Di tempat lain, tempat asing, jangan menggunakan tempat, ya, dulu lah di kitab ini juga disampaikan. Jadi jangan duduk di tempat orang yang biasa duduk di situ. Artinya begini, yang punya rumah nang omai kiai ini ada tempat duduk, ya, biasanya kiai duduk di situ, Pak, diduduki dhisik, ya. Termasuk ngapunten, saya ingatkan bapak-bapak nih, ibu nggak masalah nih sholat di Masjid Al-Akbar, jangan sekali-kali langsung datang berada di belakangnya imam, jangan sekali-kali. Ada orang yang dari Kediri, saya lihat waktu itu langsung di belakang imam, ngapunten Pak, diusir Pak, ya, karena di belakang imam ini ada 2 atau 3 orang memang untuk badalnya imam, dan orangnya itu di dalam semuanya sudah, ya. Jadi kalau kita di tempat yang asing, monggo agak pinggir dikit, kita kasih 3 atau 4 gini. Wah, Ustadz, yang paling bagus kan di belakang imam ini. Nah, ini ngapunten, ada kaidah fikih begini. Kalau ada satu rangkaian ibadah yang mana di situ ada akhlak, ya, atau toto krama dan kewajiban, maka yang didahulukan adalah toto krama dulu, bukan kewajibannya. Contoh, ya, pas Abah Wasik imami, terus umpamanya ada anak kecil atau biasa, ya, di sebelah sini, atau orang biasa lah, ya, yang bacaan Al-Qur'annya atau sholatnya masih belepotan, sudah wajib di sini, Pak, karena sudah tidak ada. Nah, ternyata ada orang yang lebih mampu untuk jadi imam, maka orang ini ngalah, memberikan kepada orang yang bisa jadi imam. Kenapa? Ini imamnya nanti batal, maka ini bisa membadali. Nah, ini sudah wajib di sini tuh. Tapi apa? Tapi toto krama kurang. Ini ada hadis saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan masalah. Contoh umpamanya, ya, di sini Rasulullah itu menyelesaikan masalah di Sukoh sana, ono wong gegeran atau apa. Nah, lalu sholat asar ini sudah mau dikomati, maka Bilal itu berkata kepada Abu Bakar, hei Abu Bakar, Rasulullah belum datang, ya, di rumah tidak ada, ini mau saya komati, apakah kamu mau jadi imam kami? Oke, jadi Pak, jadi imam sini, ya, di sini sudah. Nah, saat belum ngimami itu,
Ya, Rasulullah datang. Pas sholat ini dah. Ya. Nah, Rasulullah datang. Nah, yang namanya orang-orang ini tahu saudara tepuk Pak. Ya. Jadi ditepui gitu. Nah, Abu Bakar itu kalau sholat itu anteng Pak, khusyuk. Ono wong tepuk itu diam aja. Ya. Akhirnya tepuk tambah nemen. Tok 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 tok. Lah tepuk bahu kalah itu ya. Lah ini akhirnya Abu Bakar itu noleh. Dilihat itu Rasulullah sudah di belakang sini. Akhirnya Abu Bakar mundur. Rasulullah mengatakan, lanjutkan. Pak SBY gitu Pak. Ya, lanjutkan begitu. Ya. Abu Bakar nggak mau. Ya, akhirnya Rasulullah maju. Nah, setelah selesai sholat, Abu Bakar, tadi saya katakan, saya kasih isyarat, lanjutkan. Apa kata Abu Bakar? Tidak pantas anak Hudzaifah itu ngimami Rasulullah. Ya, sudah kewajiban di sini Pak. Tapi karena toto keromonya itu kurang pas, Rasulullah maju. Terus Rasul mengatakan, nih kalau ada apa-apa tentang imam, ya itu jangan tepuk, bacalah tasbih subhanallah, gitu loh. Ya, nih ibu-ibu tepuk, tapi tepuknya ibu-ibu pernah saya sampaikan di sini bukan putih sama putih, ibu ya. Jadi putih sama coklatnya ini tepuknya begini. Kenapa? Supaya tidak terlalu keras. Tepuknya begini, ya. Cuma ibu-ibu jarang ini dipakai karena ibu-ibu kan jauh di belakang. Jadi oleh karena itu antara toto kromo dan kewajiban maka didahulukan toto kromonya. Ya, ya. Ya. Jadi ini orang tidak kenal, umpamanya gampangan nih, musafir atau tidak kenal. Ya. Kebetulan di situ sudah 2-3 hari umpamanya, ya, orang lain lah. Terus dipersilakan oleh orang mukimin. Ya, monggo jenengan jadi imam. Nah, ngimami di paimamanin apakah boleh? Boleh. Karena sudah ada apa? Dipersilakan. Ya, sudah ada dipersilakan itu. Jadi tidak ada masalah. Jadi kalau dulu itu ada hadis kita tidak boleh sholat di tempat sholatnya orang mukim, terus termasuk tidak boleh duduk di tempat kehormatan orang yang duduk itu, kecuali dipersilahkan. Ya, makanya saya ngaji di mana-mana itu tidak pernah ngimami Pak. Kecuali di Masjid Nur Fadilah. Ya, Masjid Nur Fadilah itu saya dijadwal memang. Jumat malam, yaitu maghrib dan isya itu dijadwal saya. Di tempat yang lainnya tidak ada jadwal maka saya tidak ngimami. Ya itu jadi makmum aja. Ya jadi semacam kalau umpamanya dipersilakan tidak apa-apa. Gitu. Ya jadi termasuk di tempat-tempat yang lain saya umpamanya monggo Ustadz biasakan abang-abang lambe, monggo dengan mawon yang mukimin gampangannya gitu ya, sohibal wilayah gitu, maka dia yang imami. Tapi kalau dipaksa ya kita harus ngikuti ya. Ada lagi ini tak jange satu rangkaian ini kalau dibaca nggak habis ini untuk minggu depan. Jadi bapak-bapak sekali lagi jangan sampai meninggalkan sholat. Dulu pernah saya sampaikan, ini saya ulang lagi sedikit. 55 Pak ya, masih ada ya. Kalau ya monggo. Ya. Klenya gitu ya. Wah, sik durung tuwek padahal itu. Sik durung tuwek wis dol. Ya, ini ada pertanyaan ya. Jadi kencing ke kamar mandi, setelah itu wudhu, koyo-koyo sik metu gitu ya. Koyo-koyo ya.
Hawa kencing ya. Nah, sholat menahan kencing, menahan kentut itu sah, cuma makruh. Ya, begini. Dulu pernah saya sampaikan di kitab ini tidak ada, tapi kitab jangan ada. Kalau kita laki-laki itu kalau pipis, ya duduk kan ya, semuanya. Itu setelah pipis dehem 3 kali. 3 kali. Terus Pak Etoha atau Pak Etole, ya itu dipijat atau dipelut 3 kali, Pak. Yang mana? Kepalanya. Jadi kepala sini dipijat 3 kali. Pakai mana? Bukan ini, pakai ini. Ibu jari sama kelingking ini. Ya, jadi sini 3 kali. Jangan ditegem gini, Pak. Apa mana sampai 10 kali, 50 kali nanti. Ya gak pas nanti, ya. Jadi begini, 3 kali. Insya Allah ini tus nanti. Ya, bukan pakai ini tapi ini. Bukan ini. Tangan kiri. Ya, jadi yang pakai tangan kiri untuk mulutnya ini. Ibu-ibu juga begitu. Kalau pipis dehem 3 kali, setelah itu paut bawahnya itu diurut 3 kali ke bawah. Insya Allah itu tus. Nah, kalau memang masih tetap kelihatan begitu ya, itu dianalisa, Pak. Sampean waktu setelah pipis sudah digitukan kok terasa kelenjar gitu ya, sampean buka, apakah keluar enggak? Kalau enggak keluar, berarti itu masih ragu-ragu, berarti pastinya enggak keluar. Nanti kalau ada gitu lagi, ini hanya bayangan, begitu saja. Ya, jadi keraguan-raguan tidak bisa mengalahkan kepastian, karena sudah dibuka tadi, loh, gak metu loh. Ya, gak metu ini, jadi berarti yang tadi ragu-ragu ini metu enggak begitu ya. Nah, berarti itu ragu-ragu, berarti dikalahkan dengan kepastian supaya bisa memastikan sampai lihat ya. Jadi umpamanya contoh pakai tisu dan seterusnya. Insya Allah kalau sudah dehem 3 kali lalu dipelut ini 3 kali, insya Allah akan awatus. Berdiri itu makruh. Ya, saya pernah ditanya oleh teman yang di Qatar. Dia sudah 15 tahun di Qatar sana. Itu karena di sana itu banyak orang yang pakai celana jin, Pak. Ya, di Qatar itu. Nah, di mal-mal itu tempat pipisnya itu berdiri. Ngapunten, termasuk Masjid Al-Akbar itu ya ono. Namanya bidet namanya itu, ya, berdiri. Nah, itu makruh. Ya. Nah, lebih bagus pakai bidet itu, ada tempatnya ini ya. Daripada nanti kita kencing langsung kena keramik. Dulu pernah saya sampaikan, saya pernah mengadakan percobaan ya. Saya terangkan, saya punya ember di sini, ember saya letakkan di atas, saya kasih selang ya. Terus saya paskan di tempat saya itu, Pak, selangnya itu. Ember ini berisi air warna merah, kasih sumber merah. Saya pakai celana putih, saya wingkis, ya. Terus kencengnya air ini saya samakan dengan kencengnya saya pipis. Jadi bisa diatur, seperti kita diinfus itu, Pak ya. Nah, saat setelah kencing mungkin beberapa detik gitu ya, sayang. Ternyata celana saya ini kemerah-merahan, bahkan nyibat, Pak. Jadi hati-hati ya, kalau berdiri itu hati-hati. Itu pernah kita lakukan uji coba, celana putih itu loh jadi agak kemerah-merahan, kita nggak paham muncrat itu ya. Lalu kalau kita jongkok di kloset jongkok, upayakan hati-hati, karena kalau jongkok itu ada begininya. Kalau kita pipis ini balik. Oleh karena itu kalau kita pipis di kloset jongkok dibalik, Pak. Dibalik, bukan kloset yang dibalik, kita yang dibalik. Jadi pipisnya itu kena air. Ini kena air itu nanti tidak akan nyibat.
Makanya dulu pernah saya sampaikan kalau kita ngaji di kitab Hidayatul Hidayah oleh Imam Al-Ghazali itu kalau pipis disarankan di pasir, jangan di batu. Karena kalau batu itu muncrat, kalau di pasir cos langsung nyesep. Nah, saiki tidak ada pasir, Pak, kecuali pipis kucing ya di pasir. Kita semua keramik itu, hati-hati. Ya. Ini sudah 55 ya, kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibangun hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.